Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak, sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis yang mulia ini, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majlis ilmu. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di muqaddimah. Penulis pada pertemuan yang lalu mengatakan, As'alullah al-karim Rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Kata beliau, aku memohon kepada Allah yang maha pemurah, aku memohon kepada Allah, Rabbnya arsh yang agung, pemilik singgasana yang agung, agar Allah senantiasa menjagamu di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunt. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan engkau senantiasa diberkahi dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan engkau termasuk di antara orang-orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur. Wa idza batuliya sabar. Dan apabila diberi musibah, diberi ujian, dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar. Dan ketika berbuat dosa, dia beristighfar. Fa inna hadhihi thalath anwanus sa'adah. Karena tiga hal ini merupakan simbol dari kebahagiaan. Baik, ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Muqaddimah Al-Qawaid Al-Arba'. Dalam penjelasan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan di halaman yang ke-8, hadhihi muqaddimatun 'azimah. Ini merupakan muqaddimah yang sangat agung sekali. Fiha du'aun minasy-syekh rahimahullah likulli talibi ilmin yata'allamu aqidatahu yuridu bidzalikal haqq. Di mana pada muqaddimah yang kita baca tadi ada doa dari syekh, dari penulis buku ini kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu, kepada orang-orang yang belajar ilmu syar'i. Dia mempelajari akidahnya, yang mana
dia menginginkan kebaikan, menginginkan kebenaran di dalam agama. Ya. Wa yuridu bidzalika tajannubad dhalali wasyirk. Dengan belajar ilmu ini, dia menginginkan untuk menjauhkan dirinya dari segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dan kesyirikan. Fa innahu hariyun bi ayyatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya seorang hamba, seorang penuntut ilmu itu sangat membutuhkan agar Allah menjaga dia di dunia dan di akhirat. Wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya di dunia dan di akhirat, fa innahu la sabila ilal makarih an tasila ilaihi. Maka sesungguhnya tidak akan mungkin ada hal-hal yang tidak dia sukai menimpa dirinya. Tidak akan mungkin dia tertimpa musibah-musibah, baik kata beliau la fi dinihi wala fi dunyahu, baik di dunia, baik musibah dalam agama atau musibah dalam perkara-perkara duniawi. Apa maksudnya musibah dalam agama? Kalau musibah di dalam kehidupan dunia ya kayak sakit, kelaparan, ya bencana alam, itu musibah dalam kehidupan dunia. Kalau musibah dalam agama, ya berarti dia menyimpang. Ya, dia menyimpang, itu adalah musibah dalam agama. Karenanya Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang kau timpakan kepada kami, jangan kau jadikan itu ditimpakan dalam perkara agama. Ya, seorang muslim menganggap, seorang muslim berkeyakinan bahwa musibah dunia, musibah dalam kehidupan dunia itu lebih ringan daripada seseorang tertimpa musibah dalam agamanya. Kalau misalnya kita punya, ada seorang ayah punya 2 orang anak. Yang satu dia tertimpa musibah dunia, sakit misalnya, fisiknya sakit, masuk rumah sakit. Tapi anaknya yang satu menyimpang, meskipun fisiknya sehat. Kira-kira dari 2 anak ini, mana yang lebih dikhawatirkan sama bapaknya? Biasanya yang sakit fisik, itu yang lebih dikhawatirkan sama bapaknya. Ya, padahal akidahnya sehat. Tapi justru anak kedua yang akidahnya rusak, yang menyimpang dari agama, ini gak dikhawatirkan sama bapaknya. Ya, padahal seharusnya ini yang lebih mengkhawatirkan daripada yang pertama. Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sesungguhnya Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana perlindungan Allah? Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya, dari gelapnya syirik menuju cahaya tauhid, dari gelapnya bid'ah menuju cahaya sunnah, dari gelapnya maksiat menuju cahaya taat. Itu perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjagaan dari Allah terhadap orang tersebut. Adapun orang-orang kafir, maka wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka adalah at-taghut. Salah satu makna taghut adalah asyaitan. Ya, wali-walinya orang-orang kafir itu adalah asyaitan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Yang mana syaitan ini mengeluarkan seseorang dari cahaya menuju kegelapan, dari tauhid menuju syirik dan seterusnya. Fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadh dhulumat. Apabila Allah telah menjagamu, maka Allah akan mengeluarkan engkau dari kegelapan, dhulumatis syirk wal kufri wasyukuki wal ilhad. Allah akan menjagamu, yaitu Allah mengeluarkan engkau dari gelapnya syirik, gelapnya kekufuran, gelapnya keraguan-raguan dalam agama,
kebimbangan, kebingungan dalam agama, wal ilhad, dan penyelewengan-penyelewengan di dalam agama. Dikeluarkan dari itu menuju mana? Ila nuril iman, menuju cahaya keimanan, wal ilmin nafi' wal amalis saleh, menuju cahaya iman, menuju cahaya amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Allah berfirman, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, tidak ada yang melindungi mereka. Ya, tidak ada penolong atas mereka. فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ بِرِعَايَتِهِ وَبِتَوْفِيقِهِ وَهِدَايَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّكَ تَسْعَدُ سَعَادَةً لَا شَقَاءً بَعْدَهَا أَبَدًا. Apabila Allah telah menjaga engkau dengan penjagaannya, Allah berikan taufik kepadamu, Allah berikan hidayah kepadamu di dunia dan di akhirat, maka sesungguhnya kau menjadi orang yang berbahagia dengan kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan lagi setelahnya. Fid dunya yatawallaka bil hidayati wat taufiq was sayri 'alal manhajis salim. Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan penjagaan, perlindungan kau di dunia. Maksudnya adalah Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, berupa kau diteguhkan oleh Allah untuk berjalan di atas agama yang lurus, ya, di atas manhaj yang salim, yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Itu bahagia jemaah. Ini konsepnya seorang muslim. Kebahagiaan dia didapat ketika dia berada di atas Islam yang hak, bisa mengenal Allah, bisa mengenal akidah yang sahihah, dijaga dari penyimpangan-penyimpangan. Itu nikmat yang besar bagi seorang muslim. Beda sama orang-orang fasik, orang-orang kafir. Bagi mereka nikmat yang terbesar hanya masalah-masalah apa? Masalah duniawi. Karena ya, seorang ulama salaf, Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, atau kalau nggak salah Wahab ibn Munabbih, beliau pernah mengatakan, ma an'amallahu ni'matan ala 'abdin minal ibad a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang pernah Allah berikan kepada hambanya yang lebih besar dari nikmat Allah perkenalkan kepadanya kalimat la ilaha illallah. Allah pahamkan kepadanya kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga seorang tabi'in, seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, beliau juga pernah mengatakan, innallaha an'ama alayya ni'mataini fala adri ayyuhuma afdal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan aku dua nikmat yang aku tidak tahu mana di antara dua nikmat ini yang lebih afdal. Yang pertama, anhadani lil Islam. Nikmat pertama kata dia, Allah berikan aku petunjuk untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, wa alla yaj'alani minal haruriyah. Nikmat yang kedua adalah Allah tidak menjadikan aku sebagai ahli bid'ah, yaitu orang-orang Khawarij ketika itu. Itu nikmat. Ya, ketika akidahnya dijaga, dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan, dijauhkan dari kesesatan-kesesatan. Ya, ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia Allah berikan hidayah kepada orang tersebut untuk istiqomah di atas manhaj yang hak. Adapun di akhirat, wa fil akhirah yatawallaka bi an yudkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan fiha la khaufun wala maradun wala syaqaun wala kibarun wala makarih. Adapun di akhirat Allah berikan surga, Allah masukkan dia ke dalam surganya, kekal, Allah jadikan kekal di dalamnya selama-lamanya. Di dalam surga tidak ada rasa takut, di dalam surga tidak ada sakit, tidak ada kesengsaraan, ya, tidak ada tua di dalam surga. Nggak bisa orang jadi tua di surga.
dan tidak ada perkara-perkara yang tidak mengenakkan. Semua nikmat. Ya, beda dengan nikmat dunia. Nikmat dunia, antum sebutkan, Anda sebutkan apa nikmat dunia yang paling nikmat, pasti ada nggak enaknya belakangnya sama. Ayo sebutkan apa? Nikmat dunia yang paling enak. Antum sebutkan. Makanan. Ya. Kekil. Ya. Ada nggak enaknya? Apa? Kolesterol. Hah? Balung. Apa nikmat? Oh, punya rumah yang mewah, punya mobil yang mahal. Ya. Ada ketidakenaan di belakangnya apa? Pajak dilarang, ongkos servisnya mahal. Apa lagi? Keserempet, iya. Nah, ya, ada perkara-perkara yang tidak mengenak. Beda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Nas'alullaha min fadli. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga tidak ada kesengsaraan, tidak ada keburukan-keburukan setelahnya. Murni nikmat. Ya, murni nikmat. Wa hadhihi wilayatullahi li'abdihil mu'min fid dunya wal akhirah. Ini adalah bentuk kecintaan Allah, bentuk penjagaan Allah, perlindungan Allah kepada hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Baik, langsung kemudian potongan ucapan Syekh berikutnya, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ini doa yang setelah doa yang berikutnya, yaitu semoga Allah menjadikan engkau senantiasa diberkahi dimanapun engkau berada. Ya, barokah secara bahasa artinya atau secara istilah artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, ada kebaikan yang ekstra di situ. Ketika dikatakan tempat ini berkah, berarti tempat ini ada kebaikan yang lebih di dalamnya. Ya, atau misalnya ini adalah waktu yang diberkahi, berarti ada kebaikan lebih di waktu tersebut yang tidak ada pada waktu-waktu yang lainnya. Ya. Kata beliau, "Idza ja'alakallahu mubarakan aynama kunta, fahadha huwa ghayatul matalib. Yaj'alullahul barakata fi umrik, wa yaj'alul barakata fi rizqik, wa yaj'alul barakata fi amalik, wa yaj'alul barakata fi ilmik." Kata beliau, apabila Allah telah memberikan keberkahan kepada engkau dimanapun engkau berada, maka itulah puncak dari segala apa yang kita inginkan, puncak dari segala apa yang kita harapkan. Tatkala Allah memberikan keberkahan pada umur kita, pada usia kita. Kalau Allah memberikan keberkahan pada usia, meskipun usianya katakanlah pendek, tapi kalau itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usia yang pendek ini terkumpul di dalamnya banyak ibadah-ibadah, banyak ketaatan-ketaatan kepada Allah yang tidak didapatkan oleh orang yang usianya lebih panjang. Itu kalau dikatakan usia yang diberkahi. Usia yang diberkahi bukan cuma yang usianya panjang, ya 80 tahun, 100 tahun, wah usianya diberkahi. Enggak. Belum tentu. Dihabiskan untuk apa usianya itu? Diisi dengan apa usianya tersebut? Apakah diisi dengan ketaatan kepada Allah atau dengan kemaksiatan kepada Allah? Saya melihat sebagian kawan-kawan kita atau mungkin sebagian masyayikh, waktu yang diberkahi itu adalah yaitu di mana 24 jam ini sehari sama nggak yang kita rasakan dengan orang lain? Sama. Tapi kalau Allah memberikan keberkahan pada seseorang, maka 24 jam itu dia bisa produktif melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, bisa produktif melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mana kalau orang lain melakukan itu nggak produktif dia. Pernah nggak kita ngerasa misalnya kita baru melakukan suatu pekerjaan, tahu-tahu, wis jam ini misalnya, ya, sudah jam segini, waduh saya belum ini, saya belum ini, saya belum melakukan ini, belum melakukan ini, saya belum saya belum membaca Al-Quran hari ini, saya belum berzikir hari ini, saya belum melaksanakan ini dan ini. Tapi kalau waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam waktu yang sama itu dia bisa produktif melakukan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi yang lain. Kemudian Allah jadikan keberkahan pada harta. Nah, ini sama konsepnya seperti tadi. Keberkahan pada harta bukan nominalnya yang banyak, tapi keberkahan pada harta adalah harta tersebut itu benar-benar bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa untuk mencukupi kebutuhannya meskipun nominalnya sedikit. Ya, nggak bisa pakai hitung-hitungan matematika jamaah. Kita dapati sebagian orang kalau hitung-hitungan kalkulasi nggak cukup biaya hidupnya itu, nggak cukup biaya hidupnya. Apa gajinya di bawah UMR misalnya. Tapi ternyata kita dapati dia bisa makan, ya dia bisa mungkin bayar kontrakan lah, dia bisa menyekolahkan anaknya, bahkan ada yang bisa kurban kemarin jamaah, ada yang bisa kurban kemarin, bahkan ada yang bisa haji ya. Tapi kita dapati ada orang-orang yang mungkin gajinya 1 bulan bukan di bawah UMR tapi jauh di atas UMR ratusan juta, tapi nggak diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka harta tersebut ketika tidak diberkahi oleh Allah, Allah balik menjadi harta yang dibinasakan oleh Allah. Seperti orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara apa? Riba. Allah mengatakan yamhaqullahu riba, Allah akan binasakan harta riba tersebut. Banyak tapi nggak ada keberkahannya. Banyak namun ternyata anaknya sakit-sakitan atau dia yang sakit-sakitan. Banyak namun ternyata justru itu menjadi hal yang mengkhawatirkan dia, sampai dia nggak bisa tidur, nggak tenang, sampai minum obat penenang, konsul ke psikolog misalnya, stres dengan hartanya sendiri ya. Belum lagi takut rampok, takut maling ya. Bahkan orang yang hartanya banyak itu ternyata tiap tahun nggak bisa kurban, dia nggak bisa kurban, atau dia nggak bisa melaksanakan ibadah haji padahal hartanya banyak. Ini menunjukkan tidak diberkahi harta tersebut. Kemudian Allah jadikan keberkahan pada ilmumu ya. Ilmu yang diberkahi adalah ilmu yang melahirkan amal soleh ya, ilmu yang melahirkan amal soleh. Adapun ilmu yang tidak diberkahi hanya sebatas sebagai koleksi saja. Ada orang-orang yang cuman belajar cuman buat koleksi saja, ceweru, cekak ketong goblogi. Ada orang-orang yang belajar agama tujuannya hanya demikian, hanya sebatas tahu. Padahal kita menuntut ilmu tujuan paling utama apa? Untuk kita amalkan sendiri untuk kita amalkan sendiri, bukan untuk koleksi-koleksian, bukan untuk supaya kalau ditanya ketok cerdas enggak, tapi untuk kita amalkan. Itu yang paling utama dari kita belajar ilmu. Dulu pernah kita waktu ini ya mau mempersiapkan materi kajian, yang paling utama dulu kita waktu mau isi kajian itu, yang penting bagaimana caranya supaya materi tersampaikan saja. Meskipun katakanlah saya nggak paham dengan materi tersebut, yang penting pokoknya tersampaikan saja. Jadi ilmu hanya sebatas untuk disampaikan, tidak ada keinginan di dalam diri untuk mengamalkan apa yang ada di situ. Nah, ini keliru dulu. Yang penting pokoknya orang tersampaikan, Ustaz. Yang penting pokoknya jamaah ini mendapatkan ilmu. Tapi dalam diri saya dahulu tidak ada keinginan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini khata, keliru. Ya, justru yang paling layak, yang paling berhak untuk mengamalkan adalah yang berbicara itu. Ya. Tapi itu ilmu yang diberkahi. Kemudian Allah menjadikan keberkahan pada amalanmu. Nah, kalau di sini kebalik ini. Fi ilmika, yang kedua juga ilmika. Harusnya amalika, amalanmu. Allah jadikan keberkahan pada amalanmu. Ya, amalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang diterima oleh Allah. Amalan yang akan melahirkan amal soleh berikutnya. Ya, al-hasanatu tatba'uha al-hasanah. Kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Itu berarti
amalannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatik, dan Allah menjadikan keberkahan pada anak keturunanmu. Ainama kunta tusahibukal barakah, dimanapun engkau berada, engkau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainama tawajjahta, dimanapun engkau menghadap. Wa hadza khairun azim wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat berikutnya, doa berikutnya dari Syekh, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk di antara orang-orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur, dan apabila wa idza tuliya sabar, dan apabila diberi musibah dia bersabar, dan apabila wa idza adznaba istaghfar, dan apabila dia berdosa dia beristighfar. Saya kira semua orang Islam tahu tiga hal ini, nggak ada yang nggak tahu insyaallah. Kalau antum tanya orang siapa, hatta orang-orang yang nggak pernah datang ke majelis ilmu, nggak pernah belajar ilmu agama, tanya kepada dia, kalau diberi nikmat itu apa kewajiban kita? Pasti jawabnya apa? Syukur. Ya. Kalau ditimpa musibah, apa kewajiban kita? Sabar. Semua orang tahu itu. Kalau kita berbuat dosa, apa kewajiban kita? Istighfar, taubat kepada Allah. Insya Allah semua tahu itu. Tapi tidak semua orang bisa melakukannya, jemaah. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ini butuh taufik dari Allah. Makanya didoakan sama beliau agar kita termasuk orang-orang yang kalau diberi nikmat kita senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut. Khilaful ladzi idza u'tiya kafar. Kafarun ni'mah wa batriha. Ketika diberi nikmat, berbeda dengan orang-orang yang ketika diberi nikmat dia kufur terhadap nikmat tersebut dan sombong terhadap, congkak terhadap nikmat tersebut. Fa inna katsiran minan nas idza u'tu an-ni'mah kafaruha wa ankaruha wa sarafuha fi ghairi ta'atillahi azza wa jal. Kebanyakan di antara manusia apabila mereka diberi nikmat oleh Allah, mereka kufur, mereka ingkar, dan mereka menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka palingkan nikmat tersebut kepada selain Allah azza wa jalla. Fasarat sababan li syaqawatihim, maka jadilah nikmat itu harusnya menyenangkan dia, justru nikmat yang Allah berikan menjadi kesengsaraan bagi dia. Tadi ada orang diberi harta yang melimpah sama Allah. Harusnya orang yang diberi harta yang melimpah hatinya menjadi apa? Senang. Namun karena nikmat ini dia gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, dia ingkar, dia kufur atas nikmat tersebut, tidak bersyukur atas nikmat tersebut, maka harta yang harusnya menyenangkan justru menyengsarakan dia. Itu cara Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullah liyu'adzibahum biha fid dunya." Jangan kau takjub dengan harta-hartanya orang-orang kafir yang banyak, ya, dengan keturunan-keturunan anak-anak mereka. Jangan takjub. Sesungguhnya Allah jadikan itu sebagai alat untuk mengazab mereka di dunia. Jadi Allah mengazab orang kafir dengan nikmat. Ya, Allah mengazab orang kafir dengan nikmat. Ini kata para ulama, al-azab bi thawbin ni'mah. Siksa tapi dibungkus dengan nikmat sama Allah. Atau dalam bahasa lain istidraj. Ya, istidraj itu adalah nikmat, azab yang dibungkus dengan nikmat. Ya, musibah yang dibungkus dengan nikmat. Ya, apa bahasa Inggrisnya? Sweet azab. Ya, sweet azab yang manis gitu. Ya, itu siksaan. Lihat orang-orang kafir yang hartanya banyak, pusing, stres. Ya. Lihat orang-orang artis-artis, penyanyi-penyanyi yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, berada di puncak popularitas, semuanya dia punya. Rumah mewah-mewah, mobil megah-megah. Kebanyakan mereka apa? Stres, bunuh diri, narkoba. Iya. Itu Allah gunakan harta tersebut untuk mengadab dia.
Nah, fa innallaha yazidu amma man yashkur fa innallaha yazidu. Adapun yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Allah berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, ini kata sebagian orang, kalau kita bersyukur sama istri kita, maka berarti ditambah istrinya. Makanya disyukuri punya istri itu, satu itu disyukuri. Ya, jangan dikufuri, disyukuri. Ya, nanti akan ditambah. Baik, wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat, menambah kebaikan, menambahkan karunia-Nya kepada orang-orang yang bersyukur. Fa idza aradtal mazid minan ni'am fashkurillaha azza wa jalla. Kalau engkau ingin ditambah nikmatnya, maka bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradta zawalan ni'am fakfurha. Tapi kalau kau ingin nikmatmu itu dicabut sama Allah, maka ingkari nikmat tersebut, kufuri nikmat tersebut. Di sini kita jelaskan, ada sebagian orang yang salah kaprah memahami syukur. Sebagian orang menganggap bagaimana bersyukur kepada Allah? Cukup dengan ucapan alhamdulillah. Kalau diberi nikmat, alhamdulillah. Iya, itu termasuk salah satu bentuk syukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata syukur itu rukunnya ada 3. Ya, syukur, kita dikatakan syukur kepada Allah itu dengan 3 hal. Kalau 3 hal ini nggak ada, kita nggak dikatakan bersyukur kepada Allah. Yang pertama, bersyukur dengan hati, dengan keyakinan bahwasanya semua nikmat yang kita dapatkan itu hanya dari siapa? Hanya dari Allah saja, bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian itu hanya dari Allah. Jangan mengatakan, "Oh iya, saya bisa kaya raya seperti ini karena saya rajin bekerja. Ya, karena saya cerdas, saya pintar." Enggak. Itu cuman sebab. Itu cuman ikhtiar Anda, tapi tetap yang memberikan Anda kekayaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sudah maksimal usahanya, namun tetap Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekayaan kepadanya. Tapi berapa banyak juga, ada juga orang-orang yang nggak pakai usaha, nggak pakai ikhtiar, ya, bahkan dia bukan termasuk orang yang cerdas, tapi kalau Allah kehendaki kaya, dia kaya. Ya, apa caranya jemaah? Warisan. Iya kan? Warisan. Ini orangnya bahlul, bodoh, orang yang nggak punya ilmu, nggak ada usaha, dia nganggur, tidur-tiduran, main game, ya, tahu-tahu dapat warisan yang banyak. Ya. Tapi ini bukan berarti terus kita menunggu takdir, enggak boleh. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Tetap berusaha untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Harus ada usaha mencari sebab. Namun harus kita yakini sebab itu hanya sebatas usaha ikhtiar saja. Nikmat datangnya tetap nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendaki kita dapat, kalau Allah tidak kehendaki kita tidak akan mendapatkannya. Ya, jangan seperti Qarun. Nah, Qarun kufur karena dia menganggap kekayaan yang dia dapatkan itu dari kecerdasannya. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, in qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan hartaku ini. Tahu hartanya Qarun bagaimana? Ya, inna mafatihahu latanu'u bil usbati uli quwwah. Atau dalam ungkapan para ulama, lau jumi'atil amwalu fima bainan nas ma balagha fi jaybi Qarun. Seandainya semua harta manusia itu dikumpulkan jadi satu, itu masih belum menyaingi apa yang ada di kantongnya Qarun. Kantong itu, ya, belum berangkasnya jemaah. Ini sugih, ini luar biasa. Tapi ketika kekayaan ini
dia mendapatkan kekayaan ini, dia mengatakan bahwa kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki, karena kecerdasan yang aku miliki. Maka Allah murka kepadanya, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah tenggelamkan dia dengan segala yang dia miliki ke dalam bumi. Ya, ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala, dipendem sama Allah. Orang seharta-hartanya semua. Makanya antum kalau eker-eker tanah nemu uang, nyebutnya harta apa? Ya, itu dari situ. Iya, Allah katakan dalam surat Al-Qasas, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Ditenggelamkan, dipendem sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bersyukur dengan hati, mengakui bahwa nikmat yang kita dapatkan hanya dari Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu tadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, atau dalam kata yang lain, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahi ala kulli hal, atau ungkapan-ungkapan lain yang menunjukkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga dengan cara kita menceritakan nikmat yang kita dapatkan ini, kita ceritakan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ya. Tapi tetap harus dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, bukan dalam rangka pamer kesombongan. Ya. Bukan dalam rangka pamer kesombongan, tapi dalam rangka untuk supaya orang yang kita ceritani ini juga memuji Allah, juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dalam rangka pamer loh ya. Kemudian yang kedua, yaitu syaratnya adalah kita menceritakannya bukan kepada orang yang keliru, tapi kepada orang yang benar, orang yang tepat. Ya, jangan antum cerita tentang nikmat kepada begal. Ya. Ini mobil, sepeda motor saya ini harganya 1M misalnya. Masya Allah, sepeda motor 1M. Ya, ini nikmat dari Allah, bilang gitu. Sepeda motor ini ceritanya kepada siapa? Begal. Begalnya nggak tahu, pikirnya ini paling motor murah ini, ternyata mahal ini. Jadi begal inti. Atau menceritakan kepada orang yang suka ngutang misalnya. Ya, alhamdulillah saya hari ini gajian. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikrumu tukang ngutang ini. Wah, oleh tak silih kan. Enggak balik bisa. Ya. Atau menceritakan nikmat yang enggak boleh untuk diceritakan. Apa nikmat Allah yang enggak boleh diceritakan? Enggak boleh diceritakan. Sama sekali enggak boleh, kecuali kalau ada kepentingan, ada keperluan medis atau minta fatwa boleh. Tapi secara umum nggak boleh. Apa? Iya, yaitu menceritakan tentang hubungan suami istri. Nah, itu ada sebagian ikhwan, orang-orang suka menceritakan hubungan suami istri. Mambung tak walik, tak boleh. Nggak boleh ini jamaah. Jangan dianggap bercanda yang benar, enggak. Ini bukan bahan candaan, nggak boleh menceritakan nikmat seperti itu. Benar itu nikmat, tapi nggak boleh diceritakan. Ya, kecuali kalau memang ada maslahat, misalnya mau konsultasi ke dokter, ya, mungkin nggak kunjung punya anak, kemudian dokternya tanya bagaimana hubungan suami istrinya, maka boleh diceritakan, sebatas hanya untuk itu saja. Ya, dan yang lainnya. Atau misalnya minta fatwa kepada seorang ulama. Ya Ustadz, saya kalau berhubungan sama suami saya mesti nyakiti saya misalnya gitu. Katanya kalau nggak sakit nggak puas dia. Ya, apakah dibenarkan seperti ini dan seterusnya? Ya, ini hanya sebatas itu. Ya, tapi kalau cangkruk-cangkruk kemudian ngobrolin itu nggak boleh. Dan yang ketiga, bersyukur dengan apa? Dengan amal perbuatan. Yaitu dengan cara kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut hanya untuk ketaatan kepada Allah. Kapan kita gunakan nikmat Allah untuk maksiat, maka berarti kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ungkapan sebagian ulama, maksiat itu halal, boleh, asal tidak pakai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau kau bisa maksiat tanpa menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadamu, silahkan bermaksiat. Bisa jemaah? Hah? Ya. Apa sekarang yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Tubuh kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Bahkan di dalam diri kalian itu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, urat-urat kita, nadi-nadi kita, persendian-persendian kita, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua harus disyukuri, yaitu dengan cara kita gunakan nikmat itu hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang berapa menit? 4 menit. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, poin berikutnya yaitu apabila ditimpa musibah dia bersabar. Ya, ini juga penjelasannya dari Syekh lumayan panjang. Jadi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, insya Allah, tentang apabila diberi musibah dia bersabar. Karena memang tadi orang tahu kalau diberi musibah kewajibannya bersabar, tapi kalau kita mendapatkan musibah jamin nggak bisa sabar. Kalau belum datang musibahnya, sok ngomong, ayo sabar, bisa ngomong, tapi ketika musibahnya datang nggak jamin bisa. Nah, ada cerita dulu di masjid tempat kita itu, ada seorang jamaah kita itu kehilangan motor, bingung dia, marah-marah dia. Sampai polisinya datang, polisi diseneni di sana. Ya, kemudian penjaga parkirnya juga mau dipukul sama dia. Marah-marah dia, luar biasa. Nah, ada satu orang ngerasani dia, menggibah dia, membicarakan dia. Fulan ini gimana sih? Kan dia ini sering hadir pengajian, sering ikut pengajian. Ya, kemana ilmunya yang selama ini dia pelajari? Kan dia tahu kalau ditimpa musibah harusnya bersabar. Ini kok marah-marah seperti ini, padahal dia kan orang yang aktif pengajian, kata dia itu. Nah, ternyata berapa selang hari setelahnya yang ngomong tadi itu kehilangan sendal. Ngamuknya lebih ngamuk daripada yang kehilangan apa? Kehilangan motor. Tuh, ketika dia ada di posisi bukan sebagai korban, belum ditimpa musibah, dia bisa ngomong harus sabar gitu. Tapi begitu dia di posisi musibah, dia mendapatkan musibah, nggak bisa kalau nggak dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka minta kepada Allah agar senantiasa diberi kesabaran ketika ditimpa musibah. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.